Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Sekitar Madi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar teknik kimia. Jadi saya sudah lama tidak membuat konten terkait teknik kimia. Jadi sekarang kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin banyak terjadi di kehidupan sehari-hari atau mungkin bahkan di industri, yaitu transfer massa. Jadi ada sebuah kasus, saya akan gambarkan kasusnya. Nanti kita akan coba analisa dan selesaikan secara engineering ya, bagaimana proses itu terjadi dan penyelesaiannya. Kasus ini banyak terjadi di industri teman-teman. Jadi kasusnya sedia begini. Jadi kita bayangkan ada sebuah tangki, ya. Ini berisi air. Kita akan gambarkan air, misal dia penuh ya. Ini air. Di sini air ya. Nah, ini adalah tangki terbuka dengan, anggaplah ketinggian tangki 10 meter dan lebar tangki adalah 5 meter ya. Ini biar enak saja sebenarnya teman-teman. Terus air ini punya suhu sekitar, anggaplah di 25 derajat ya, atau 25 derajat Celcius atau 298 lah ya, Kelvin. Selanjutnya karena ini tangki terbuka, pastinya kan dia bersentuhan dengan udara di luar. Dalam hal ini adalah udara. Nah, udara ini berhembus di atas ini. Udara kita kasih warna hijau lah ya. Udara ini berhembus, bebas mau berhembus dari mana aja, karena ini kita anggap dia di 2 dimensi, maka dari kanan ke kiri misal itu dengan kecepatan 2 meter per detik atau per second. Selanjutnya humidity udara, pasti ada humidity udara, itu RH-nya itu sekitar 60%, ini misal. Nah, dari fenomena ini kita misal ditanya atau disuruh menghitung berapa air yang hilang dari tangki ini ke udara per jam atau per satuan waktu lah. Berapa sih airnya? Jadi kita suruh prediksi berapa air yang akan hilang dari tangki ini ke udara. Hilang kemana? Ke udara. Jadi dia akan naik. Nah, mungkin teman-teman pernah belajar transfer massa, bahwasanya air menghilang atau evaporate dari sebuah tangki bejana ke udara walaupun suhunya di bawah 25 derajat, di bawah 100 suhu evaporasi, dia akan berpindah bukan melalui evaporasi dengan panas, tapi melalui transfer massa, yaitu keseimbangan massa di dalam tangki yang dia saturated jenuh dengan udara yang memiliki konsentrasi atau RH ya, relative humidity-nya 60%. Dengan kita asumsikan bahwa suhu udara juga 25 derajat Celcius atau sekitar 298 Kelvin. Nah, kita disuruh berapa, jadi kita akan tulis ya. Pertanyaan: berapa massa air yang hilang dari tangki per satuan waktu? Ini bisa dalam second atau hour ya, atau jam, terserah. Kita bisa pakai dua-duanya. Jadi berapa massa air yang hilang ini akibat terjadinya proses transfer, dalam hal ini adalah difusi. Nanti kita akan coba analisa. Dengan adanya udara yang mengalir di permukaan ini dengan kecepatan 2 meter per detik. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita disuruh analisa apa yang terjadi di tangki ini. Nah, analisa pertama, di sini ada terjadi proses difusi massa ya, difusi massa antara
air yang ada di dalam tangki ke udara. Jadi karena di sini konsentrasi sangat tinggi, 100% adalah air, dan udara di sini 60% relatif humidity-nya adalah air, maka ada 40% ya, sisanya itu bukan air. Maka dia akan berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke rendah. Maka di sini ada transfer. Kita akan coret di sini saja. Di sini ada proses difusi. Maka pasti kita butuh koefisien difusi atau difusi koefisien DAB dari air ke udara. Maka difusi air ke udara ini tentunya pada suhu tertentu ya, pada T tertentu. Selanjutnya ada apa lagi? Ada koefisien sebentar, difusi, terus nah ada udara yang mengalir di sini. Nah, udara yang mengalir di sini kalau kita bayangkan, jika kita bayangkan ini adalah permukaan air, pastinya tidak rata ya, maka ada udara yang mengalir di atasnya. Ini udara. Nah, udara ini mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik. Kita asumsikan begitu, maka udara ini akan menyentuh bagian permukaan si air, si fluida ini, dan di situ akan terjadi proses transfer ya, momentum, di mana akan ada gaya gesek di lapisan film teratas dari si air dan udara. Maka kalau kita gambarkan itu akan seperti ini teman-teman. Ini 2 meter ya, 2 meter per detik. Di sini adalah air. Oke, kita kasih warna berbeda, air. Maka kalau kita asumsikan ini adalah lapisan air, maka lapisan filmnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman belajar transfer momentum pasti bisa membayangkan ya teman-teman. Nah, kita akan coba sesederhana mungkin. Nah, maka kecepatan di sini, di lapisan film terdekat dari si lapisan ini, itu V-nya kecepatannya akan melambat karena bergesekan, V-nya akan lambat, dan yang di sini akan V-nya akan cepat. Jadi ada gradien kecepatan ya teman-teman, ada gradien kecepatan, dan ini juga berlaku di pipa ya. Di pipa jika ada fluida mengalir semua sama. Pada lapisan paling dasar yang bersentuhan dengan media lain atau fluida lain, dia kecepatannya akan melambat, bahkan mungkin diam pada kasus tertentu. Kita angkat melambat. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Oleh viskositas dari si udara itu sendiri. Maka akan ada satu analisa lagi yang mempengaruhi adalah viskositas udara itu sendiri. Jadi semakin kental atau semakin encer udara itu sangat mempengaruhi dari drag gaya gesek di sini ya, di antara lapisan film udara dan juga permukaan air. Maka ada lagi kita analisa lagi di sini. Maka di sini ada yang berpengaruh adalah viskositas kinematik atau V ini ya. Viskositas kinematik udara. Selanjutnya pasti jika ada viscosity di situ, maka keacakan udara, kemudahan udara bergerak itu membentuk sebuah pola aliran. Pasti di sini kita butuhkan sebuah konstanta, itu Reynolds number. Pasti di sini ada Reynolds number atau biasanya NRE ya. Ini juga berpengaruh. Ada lagi nggak ya? Satu lagi adalah konsentrasi gas. Dalam hal ini konsentrasi udara. Karena ini gas, maka kita harus menggunakan persamaan gas ya. Sekarang kita batasi dulu persamaannya. Jadi ada beberapa asumsi yang harus kita tentukan di sini karena nanti akan sangat bias. Asumsi pertama saya akan tulis di sini, asumsi. Asumsi pertama adalah dia steady state.
jadi dia tidak dinamis. Artinya apa? Artinya parameter-parameter yang ada di air, misalnya suhunya tidak berubah, suhu udara juga tidak berubah sama, terus kecepatannya konstan, apalagi yang berpengaruh ya, tekanannya tetap, tekanan udara ya, itu steady atau konstan, dia tidak ada perubahan terhadap waktu. Terus yang kedua adalah dia gas ideal gas atau ideal gas. Gas ideal ini berpengaruh apa? Berpengaruh terhadap konsentrasi dari si udara ini. Jadi kita batasi dua asumsi tersebut. Oke teman-teman, jadi dengan asumsi ini kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena apa teman-teman? Jika kita menggunakan non ideal gas, misal kita menggunakan persamaan-persamaan seperti saya lupa ideal gas kayak Relic Wong misal, terus ada banyak yang ideal, ada NTRL, ada beberapa macam model gas non ideal, itu akan sangat rumit menyelesaikannya. Maka untuk pembahasan kali ini kita akan batasi dulu dia sebagai gas ideal gitu teman-teman. Jadi ini adalah analisa pertama yang kita dapat bangun dari sebuah masalah ini. Maka setelah kunci atau kata kunci ini kita dapatkan, maka kita akan bisa menganalisa berapa jumlah air yang akan hilang dari tangki ini per satuan waktu dengan udara yang berembus dengan kecepatan 2 meter per detik. Nanti kita akan bedah. Ini adalah analisa masalah dulu, bagaimana kita bisa membuat penyelesaian dari masalah ini. Oh ya, satu lagi, berarti karena ini ideal gas dengan tekanan kita anggap 1 atmosfer ya, saya lupa, berarti ini adalah 1 atmosfer, berarti di sini ada tekanan udara, berarti ya ada P saturated ya, berarti kurang, nanti kita cari P nya berapa. Selanjutnya ada lagi kayak Visco. Oke, dia akan nanti berpengaruh ke transfer dari si difusi ke atas, Reynolds number. Oke, sekarang langsung kita turunkan saja kira-kira apa yang berpengaruh lagi. Jadi semakin besar jika difusi ini lebih besar dari viscosity atau transfer massa karena momentum itu, maka si air ini akan lebih mudah naik ke atas. Karena apa? Tadi di sini teman-teman. Jadi jika ini sangat kecil nilai drag force-nya dari si kecepatan udara yang bergerak di atas film ini, dan difusi yang ke atas ini dia difusi DAB ya, difusi itu lebih besar. Jika DAB lebih besar dari kecepatan viscosity kinematik dari si udara, ini DAB water kayak bahasa Inggris aja ya, water to air dan viscosity air, maka ini yang terjadi adalah si air yang ada di tangki ini dia akan lebih mudah berpindah ke udara. Dan jika sebaliknya itu akan berpengaruh ke laju difusi akan lebih rendah, maka si air akan sulit naik. Dan fenomena ini itu kita akan jabarkan dengan Smith number atau SC ya. SC itu adalah bagaimana kita bisa melihat itu adalah dimensional number seperti Reynolds number untuk mengetahui kemudahan fluida mengalir. Jadi itu adalah perbandingan dari viscosity kinematik ini yang berpengaruh
dan juga kemampuan air itu mendifusi atau terdifusi ke air. Jadi jika semakin besar ya pasti akan semakin sulit artinya ya. Ada SC, berarti di sini ada SC atau tulisannya kayak S mid, S C mid. Oke, di sini ada Smith number. Selanjutnya ada lagi nggak ya? Ada speed number, terus berarti dalam perhitungannya kita membutuhkan laju transfer panas, laju transfer masanya berapa konstantanya. Jika teman-teman belajar transfer massa, kita butuh namanya konstanta transfer massa. Itu kita bisa dalam KC atau koefisien transfer massanya berapa. Terus ada lagi, nah karena kita ada transfer massa, kita butuh juga namanya Sherwood number atau ESA. Sherwood. Nah, Sherwood ini adalah menghitung seberapa efisien perpindahan massa dari air ke udara. Jadi semakin cepat berarti semakin efisien. Jika semakin lambat maka dia tidak efisien. Nah, saya rasa cukup teman-teman untuk analisa dasarnya ya, beberapa parameter yang kita butuhkan dan juga asumsi-asumsi yang harus kita berikan untuk menyelesaikan persoalan ini. Coba saya pikir dulu, ada lagi nggak ya? Sepertinya cukup teman-teman. Nanti kita akan buat solusi penyelesaiannya bagaimana. Oke, sebentar, saya akan berpikir sebentar. Sepertinya sudah cukup ya. Jadi kita sudah mewakili ada Sherwood number, ini adalah efisiensi perpindahan massanya, Smith number ini adalah kemudahan fluida atau kemalasan fluida untuk berpindah. Terus ada Reynolds number, ini adalah pola aliran, kita menghitung apakah dia sangat visko, turbulen atau ya laminar ya. Viscosity kinematik ini adalah kemampuan si fluida, dalam ini air mengalir ke permukaan atau lapisan film atas dari si air. RH kita udah punya. Oke, sepertinya cukup teman-teman. Nanti kita akan buat part 2 nya untuk penyelesaiannya. Jadi ini adalah hasil analisa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan sekarang saya akan beri contohnya di industri itu bagaimana. Jadi misal ada tangki terbuka ya. Sebenarnya jarang di industri tangki terbuka, mungkin ada, atau kita kasih contoh mungkin di clarifier yang terbuka ya. Di situ ada air, di situ dia terbuka, dan kita di situ menghitung berapa sih ya air yang menghilang per satuan waktu pada suhu dan tekanan tertentu, ya gitulah, dengan kecepatan air tertentu juga. Atau mungkin kita akan bisa membayangkan juga misal di air ya, dalam gelas itu kita tahu dimensi gelas, kita tahu suhu udara di gelas, suhu udara dan suhu air di gelas, dan misal kita asumsikan sebuah kecepatan udara yang mengalir di permukaan itu senilai V, terserah berapa nilainya, dan kita tahu suhu udara, RH udara berapa, maka kita bisa memprediksi berapa air yang akan hilang di gelas tersebut. Nah, itu aplikasi teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi nanti teman-teman bisa eksplorasi di mana kasus ini akan terjadi. Yang jelas pada saat ada tangki terbuka ataupun sebuah fluida yang terbuka dan ada fluida lagi yang mengalir di atasnya, dan itu memungkinkan terjadi transfer panas, memungkinkan terjadi transfer massa, maka itu akan terjadi dalam hal ini air, karena ini yang paling umum. Mungkin ada hal lain ya, bisa juga, atau ini juga bisa digunakan untuk proses drying. Jadi mungkin ada mesin dryer di industri,
itu kan ada air yang harus kita hilangkan dari sebuah permukaan fluida, zat atau bahan dengan lapisan film tertentu dengan air tertentu. Maka jika kita menggunakan udara panas dengan konveksi, berarti ya dengan konveksi, maka kita bisa dengan pasti berapa menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan air tersebut. Gitu. Biasanya untuk ini biasanya digunakan untuk bisa merancang drying mesin atau mesin dryer atau silinder dryer bisa juga. Ya gitu teman-teman. Jadi ini adalah kasusnya dan masalahnya dan analisanya. Nanti kita akan coba bedah bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, nanti kita lanjut part 2. Nanti video terlalu panjang. Oke. Sekian dari saya teman-teman. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.